Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami di sini mahasiswa PPG Jabatan Gelombang 1 tahun 2024 dari Universitas Veteran Nusantara Sukoharjo ingin mewawancarai Ibu sebagai seorang guru penggerak yang baik. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Sukoharjo. Instansi saya ada di SDN Tepisari 1, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo. Motto saya itu adalah optimis selalu. Itu salah satu saya ikut guru penggerak, karena kita harus sebagai guru itu kita harus selalu yakin kalau kita itu bisa menggerakkan paling tidak di sekitar kita. Silakan, saya dimulai. Sejak kapan Ibu mulai mengikuti sebagai guru? Tepatnya saya lupa, tapi awal mulai ikut Lokakarya itu pandemi itu berarti 2020 ya. Waktu Lokakarya pertama itu waktu pandemi. Jadi waktu Lokakarya itu kita waktu itu harus swab dulu, baru nanti kita bisa ikut Lokakarya 2020. Mulainya Lokakarya dan saya kebetulan angkatan 4 itu paling lama, 1 tahun lebih baru lulus. Yang lain itu 9 bulan dan ini terakhir ini kira-kira 6 bulan sudah lulus. Seperti itu. Apa hal yang memotivasi Ibu mengikuti guru penggerak? Hal yang memotivasi saya ke guru penggerak yang pertama itu adalah sebagai guru itu kita harus keluar dari zona nyaman. Itu yang pertama. Karena biasa kan guru itu ngajar, apalagi kebetulan saya sudah negeri, ngajar juga dibayar. Tapi dari hati saya itu pengen sesuatu yang baru gitu, pengen sesuatu yang menantang. Yang kedua, karena awalnya kan karena saya itu di angkatan 4 itu pertama di Sukoharjo, jadi nggak tahu itu guru penggerak itu ngapain juga nggak tahu gitu. Pokoknya awal gitu pertama itu jadi info-info apa gitu ya kurang tahu. Karena bagi saya itu tulisannya guru penggerak gitu. Jadi di situ itu pasti banyak sekali teman-teman guru yang pengennya sama seperti saya. Jadi nanti saya bisa mencontoh mereka, bisa mengadaptasi pemikiran-pemikiran mereka. Intinya itu kita itu bisa sharing di komunitas itu loh, seperti itu. Gitu. Panjenengan kan sama mengikuti guru penggerak itu. Ya. Kami ingin minta ilmunya tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang pembelajaran berdiferensiasi yang pernah jenengan lakukan itu pribadi. Iya. Sebelum ikut guru penggerak pun aslinya itu maksudnya guru itu juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kita cuma membagi murid sesuai anak yang pintar, anak yang tidak, maksudnya dicampur-campur gitu. Terus pakai video, ada yang pakai gambar, ada yang praktek, sebenarnya juga sudah. Tapi belum tahu itu tuh pembelajaran berdiferensiasi. Taunya itu ya lewat materi di guru penggerak. Tadi terkait apa itu pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya itu salah satu strategi yang bagus yang paling jitu gitu, optimal, mampu mengoptimalisasi kemampuan anak gitu. Jadi anak itu kan mereka punya keanekaragaman sendiri-sendiri. Jadi mereka punya keunikan sendiri-sendiri. Contohnya saja di kebun binatang, maksudnya ada banyak binatang gitu. Ada kucing, ada ikan, ada gajah. Tidak mungkin kalau itu semua nanti kita kasih tes sama, suruh naik pohon kan nggak mungkin, ikan mana bisa manjat pohon gitu. Jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu strategi yang bagus, jadi disesuaikan dengan kemampuan si anak itu. Terus kalau menurut Ibu yang pembelajaran berdiferensiasi itu kan berbagai macam strategi nih Bu. Ya. Nah,
menurut itu strateginya itu apa saja? Setahu saya itu pendekatan ya, strategi atau pendekatan dalam pembelajaran berdiferensiasi waktu di guru penggerak itu dijelaskannya cuma 3. Ada berdiferensiasi konten, ada berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Dan sekarang ini tuh malah muncul yang baru, berdiferensiasi lingkungan belajar. Jadi ada 4 malah. Tapi waktu di guru penggerak itu yang dijelaskan cuma 3. Dan 4 ini saya mempelajarinya lewat PMM atau lewat YouTube atau apa itu sendiri gitu. Dari keempat itu tadi yang pernah panjenengan terapkan ketika di kelas itu diferensiasi mana itu? Kebetulan sudah saya praktekkan semua dan saya ini membawa Bapak semuanya kan di kelas ini bisa memperlihatkan ini diferensiasi saya di kelas. Untuk misalkan sendiri pembelajaran berdiferensiasi konten. Konten itu kan isinya materi. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu kan ada yang namanya CP, capaian pembelajaran yang dijabarkan lewat ATP. Nah, CP-CP itu sendiri nanti dikontenkannya sesuai dengan bisa minat, bisa kemampuan awal mereka. Contohnya saja proses hujan gitu. Ini saya mau mengajarkan materi proses hujan. Nah, kontennya itu bisa saya bagi-bagi. Karena kan di kelas itu banyak, tidak mungkin semua bisa terakumulasi. Jadi nanti kita bisa bikin kelompok-kelompok. Oh, anak ini suka menyanyi, oh anak ini suka suka gerak, oh anak ini suka gambar. Tadi saya kembali misalnya saja proses hujan. Oh, anak ini suka menyanyi, dia bisa kita ajak nyanyi proses terjadinya hujan. Oh, anak ini suka menggambar. Oh, yaudah kamu menggambar proses terjadinya hujan. Nanti pasti mendidik sendiri. Atau yang suka puisi, oh silahkan. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Kemudian yang kedua tadi kan yang pertama itu konten, yang kedua proses. Kalau dalam pembelajaran itu saya dari segi misalkan dari tes diagnosisnya itu dari kemampuan anak. Kebetulan murid saya ini ada 15, cukup sedikit. Tadi kan di sini ada 3 anak itu mereka itu di bawah. Dalam tes diagnosisnya itu mereka tadi kan di sini ada 1, 2, 3 ini. Nah, ini anak ketiga ini nanti mereka saya taruh di depan. Jadi selama proses pembelajaran itu mereka saya bimbing. Kemudian yang kedua itu lumayan rodok pinter. Terus yang belakang itu ibaratnya kemampuannya lebih. Jadi sesuai dengan tingkat kemampuan seperti itu. Atau mungkin nanti dalam prosesnya itu bisa kita bagi kelompok. Kelompok yang kelompoknya itu merata. Ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang gitu. Dan dalam satu kelompok itu nanti bisa menerapkan tutor sebaya. Anak yang pintar bisa marahi anak yang kurang gitu. Seperti itu. Terus tadi yang ketiga itu produk. Produk itu adalah hasil belajar. Jadi itu hubungannya sama asesmen. Saya memberikan asesmen pada anak-anak. Oh, silakan ini misalnya tadi kan energi gitu ya. Perubahan energi. Nah, sekarang coba kalian tuliskan perubahan energi yang kalian ketahui. Minimal 3 misalkan. Oh, kamu bisa pakai gambar. Produknya kan gambar. Kamu bisa pakai cerita. Kamu bisa pakai nyanyi, boleh. Jadi produknya beda-beda. Kemudian yang terakhir tadi lingkungan belajar. Kebetulan anak di sini itu ada yang pendiam, ada yang sukanya di luar. Jadi di sana kan ada gazebo. Oh, anak yang senang keadaan yang alam gitu. Oh, silakan mengerjakannya di luar. Atau yang sunyi silakan ke perpus. Atau yang mau di kelas monggo. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa membedakan mereka, mengelompokkan mereka sesuai kemampuan mereka. Seperti itu. Itu yang sudah saya terapkan. Kalau di mata kuliah kami itu kan pembelajaran diferensiasi itu kan ada beberapa strategi juga Bu. Ya. Itu sudah termasuk. Nah, kalau dalam pembelajaran itu kan kayak ada yang strateginya. Kalau yang di kuliah kami itu kayak ada strategi pembelajaran langsung, ada yang tidak
kegiatan apa saja? Bisa Tadi contohnya apa tuh? kayak ada yang pengajaran langsung, tidak langsung, pengajaran interaktif, mandiri, dan melalui pengalaman. Nah itu nanti ada contoh penerapannya itu kayak gini, gitu. Pastinya ya sudah ya. Ya pastinya ya sudah. Sudah diterapkan di kelas ini. Contohnya aja proyek gitu ya. Proyek kayak kemarin ini di apa itu PJBL ya, berbasis proyek. Contohnya aja misalkan terakhir itu kami membuat poster. Jadi poster tentang keanekaragaman apa itu, tentang perbedaan agama gitu. Jadi saya menugaskan anak-anak itu membuat poster. Terus untuk apa tadi Mbak lagi lupa saya. Kalau yang PJJ itu kan berupa penerapannya gitu ya. Kalau strategi itu kayak strategi pengajaran langsung atau tidak langsung atau mandiri atau interaktif atau dengan melalui pengalaman. Ya, untuk semuanya pasti juga sudah saya lakukan gitu. Ini suruh nyebutin contohnya. Iya bisa. Oh bisa. Dan boleh terapkan gitu. Ya. Oh iya udah. Misalkan saja secara langsung gitu ya. Anak ini kan materi ini terakhir itu IPAS, itu materi tentang kegiatan ekonomi, yaitu distribusi, konsumsi, dan produksi gitu. Anak itu ke pengalaman langsung, saya ajak dia keliling lingkungan sekolah gitu. Silakan kamu amati lingkungan sekolahmu, lingkungan sekolah dulu. Kita ajak jalan-jalan. Tulis kegiatan ekonomi apa yang ada yang kita lalui ini gitu. Oh kalau misalkan ada warung, oh itu termasuk apa? Tulis. Oh ada bengkel, itu termasuk apa? Tulis itu. Jadi mereka itu memberikan pengalaman langsung kepada mereka. Jadi ilmu itu tidak hanya hilang gitu lah, jadi kan berkesan gitu. Mungkin seperti itu ya Mbak ya? Oh iya. Kemudian apa pertimbangan jenengan dalam menerapkan strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi? Pertimbangan yang saya terapkan itu tentunya itu adalah untuk kepentingan anak gitu. Anak itu berhak tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu. Jadi anak itu tidak bisa kita paksakan untuk jadi apa gitu. Jadi kita harus melakukan apa itu, tentunya sebelum melakukan pembelajaran itu kita melakukan tes diagnostik dulu. Dia itu apa itu kemampuan awalnya itu seperti apa, minatnya seperti apa gitu. Jadi intinya untuk perkembangan mereka itu sendiri, mengoptimalkan kemampuan mereka. Kemudian yang terakhir Bu, bagaimana langkah-langkah Ibu dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi? Langkah pertama saya itu yang pertama itu ternyata tadi saya bilang itu tes diagnostik. Saya harus mengetahui, seperti kita itu tidak hanya guru tapi juga dokter gitu. Ibaratnya itu murid itu pasien, murid itu rokok tuh ya. Kita kasih resep yang tepat, masuk sakit batuk kok dikasih obat mencret kan ya nggak bagus tuh. Jadi kan kita sesuaikan dengan apa itu diagnosisnya itu tadi. Nah tes diagnostik itu juga banyak. Kita bisa, biasanya sih saya pakai apa itu checklist atau mungkin tanya jawab lisan. Karena ini saya sudah di semester 2 itu jadi sudah paham anak-anak itu kayak apa. Tapi kalau dulu semester 1 itu saya juga apa itu interview dengan guru kelas 3 gitu. Oh ya anak ini seperti apa gitu. Karena saya sudah mengenal mereka setengah tahun, jadi bisa melalui pengamatan. Kadang juga karena kita punya WhatsApp dengan orang tua gitu, kita bisa apa itu paling tidak bisa komunikasi dengan orang tua untuk melakukan tes diagnostik gitu. Mereka di rumah seperti apa. Dan dari hasil tes diagnostiknya itu kita bisa mengelompokkan mereka, kita bisa mengkategorikan mereka gitu. Dan di sini kan 15 murid, tidak mungkin toh kita pakai 15 strategi. Guru masa pakai 15 strategi itu kan capek juga gitu. Nah kita bagi aja gitu, misalkan 3 anak yang sedengan, yang mahir gitu, yang mahir itu jadi satu kelompok. Anak yang sedengan, anak yang kurang gitu. Itu
itu bisa kita pakai juga, atau tadi sesuai dengan minat mereka gitu, atau juga dengan apa itu hobi mereka bisa. Kemudian dalam tes diagnostiknya itu sendiri juga apa ya, kemampuan awal mereka untuk memulai materi itu loh. Kan kadang biarpun sama-sama mampunya IPAS, tapi misalkan materi geografi sama materi uang kan kadang anak juga beda kemampuannya. Anak wis mudeng duit, wis mudeng uang, yang itu belum gitu. Jadi setiap materi baru itu saya lakukan tes diagnosis baru, karena bisa jadi kemampuannya juga berbeda dalam apa itu, kemampuan awal anak itu juga berbeda seperti tadi saya contohkan itu. Kemudian dari hasil tes diagnosisnya itu kita bisa apa itu menyusun strategi apa yang tepat, kontennya seperti apa, prosesnya seperti apa, produknya seperti apa, atau lingkungan belajarnya seperti apa, atau tadi pakai apa tadi, interaktif atau apa itu bisa. Nanti saya bisa belajar apa itu. Iya, bisa jadi seperti itu langkah awal saya. Kemudian untuk mengapresiasi hasil mereka, ya ini saya pajang-pajang hasil pembelajaran diferensiasi mereka gitu. Yang kelompok, yang individu gitu, sendiri-sendiri gitu. Berarti itu nanti yang kemampuannya berbeda-beda, setiap anak diberikan tes yang berbeda-beda. Nah, bisa jadi ya, misalkan saja apa itu untuk matematika gitu misalkan ya, anak yang mahir kita beri tes misalkan 10, anak yang kurang itu 6, anak yang sedang 6, anak yang kurang 3, itu seperti itu juga bisa. Soalnya di depan ini lama sekali ini 1, 2, 3 soal itu susah gitu. Jadi mereka soalnya lebih sedikit, apa itu asesmennya lebih sedikit daripada yang mahir-mahir tadi. Itu juga salah satu di pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Kemudian dalam implementasi itu jadinya ada hambatan atau malah ada faktor yang membuat lebih berhasil dalam pembelajaran. Untuk faktor menghambat juga banyak ya, karena jujur saja gitu pembelajarannya itu strateginya kan banyak gitu, butuh waktu untuk berpikir, butuh apa itu tenaga yang lebih, terus naprasnya juga, anggarannya juga kan juga butuh gitu, karena berbeda-beda gitu. Kemudian apa itu faktor tadi kan menghambat, yang faktor yang mendukungnya itu apa ya, mungkin ya karena sudah dibekali guru penggerak gitu, jika kita berhasil gitu kepuasan itu ada gitu. Kemudian jika kita tidak berhasil, wah dicari ini kok mampu nggak berhasil itu bagaimana, terus nanti kan kita bisa merefleksikan, kita bisa evaluasi lagi mana yang salah, nanti kita perbaiki lagi di pembelajaran selanjutnya seperti itu. Untuk sementara ini apa manfaat yang sudah dirasakan setelah menerapkan pembelajaran? Manfaatnya banyak sekali ya, anak itu bisa berkembang itu lebih optimal. Kemudian yang kedua itu tentunya pembelajarannya itu menyenangkan karena sesuai dengan apa minat, bakat dan mereka sukai gitu. Yang ketiga menumbuhkan pembelajaran yang bermakna. Contohnya tadi kan diajak jalan-jalan, tadi kan otomatis nanti insya Allah kan sampai tua kan kelingan, aku bisa dijak guruku ngakurinnya gitu, insya Allah kan kelingan gitu. Jadi kan bisa memunculkan pembelajaran yang bermakna. Sekian wawancara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas meluangkan waktu, dan kami mohon maaf apabila ada perilaku atau perkataan yang kurang berkenan. Ya, sama-sama juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.